ketika pendidikan masih menjadi hak istimewa, realita kesenjangan di Indonesia. 2 anak, satu belajar dengan laptop dan koneksi yang cepat, satu lagi hanya berharap listrik yang menyala di malam hari agar bisa belajar. Di negara yang sama, di zaman yang sama, tapi dunia mereka berbeda. Teman-teman pasti menyadari bahwa pendidikan adalah salah satu hal yang penting, bukan? Menurut Hanus Herke dan Musman tahun 2020, pendidikan memiliki peran krusial dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan sosial. Namun, di Indonesia, pemerataan akses dan kualitas pendidikan masih menjadi tantangan besar. Salah satu faktor utama yang berkontribusi pada ketimpangan ini adalah fenomena Jawa-sentrisme. Apa itu Jawa-sentrisme? Ini adalah istilah yang menggambarkan keterpusatan pembangunan, fasilitas, dan perhatian pemerintah di Pulau Jawa, termasuk dalam bidang pendidikan. Data dari Badan Pusat Statistik tahun 2024 menunjukkan bahwa 47% siswa di Indonesia bersekolah di Pulau Jawa. Selain itu, dari 1.000 sekolah terbaik di Indonesia, berdasarkan LTMPT, sekitar 821 diantaranya berada di Pulau Jawa. Bahkan, 20 dari 26 perguruan tinggi terbaik versi QS Ranking juga berlokasi di Pulau Jawa. Analisis ini bertujuan untuk membuktikan asumsi adanya ketimpangan distribusi pendidikan di Indonesia. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bukti empiris yang mendorong pemerintah untuk merumuskan solusi guna mengatasi ketimpangan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yang mudah dipahami oleh berbagai kalangan dengan pendekatan non-matematis. 1. Analisis geospasial digunakan untuk memetakan persebaran sekolah dan universitas di Indonesia. Analisis geospasial juga digunakan untuk membantu mengidentifikasi pola ketimpangan pendidikan, terutama antara Pulau Jawa dan daerah lainnya. 2. Uji non-parametrik digunakan untuk membandingkan jumlah sekolah tanpa harus memenuhi asumsi statistik tertentu. Ada pula uji Mann-Whitney, yaitu alternatif uji non-parametrik yang digunakan untuk mengukur perbedaan signifikan jumlah sekolah antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Hasil dari metode ini diharapkan dapat memberikan bukti kuat terkait ketimpangan akses pendidikan di Indonesia. Penelitian ini mengikuti metodologi sistematis dengan mengumpulkan data jumlah sekolah dari berbagai jenjang melalui BPS dan Kemdikbud. Data kemudian dibersihkan dan dianalisis menggunakan analisis geospasial untuk memetakan persebaran sekolah, terutama di Pulau Jawa. Selanjutnya, uji statistik Mann-Whitney digunakan untuk mengukur perbedaan signifikan jumlah sekolah antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Jika perbedaan signifikan ditemukan, maka ini menjadi bukti ketimpangan akses pendidikan. Hasil analisis diinterpretasikan untuk merumuskan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan guna mendorong pemerataan pendidikan di Indonesia. Hasil analisis geospasial menunjukkan bahwa Pulau Jawa memiliki konsentrasi perguruan tinggi dan sekolah tertinggi, terutama di Jawa Barat. Pulau Sumatera dan Sulawesi memiliki konsentrasi sedang, sedangkan Papua, Kalimantan, dan kepulauan kecil memiliki konsentrasi sangat rendah. Untuk memvalidasi hasil ini, dilakukan uji Mann-Whitney yang menunjukkan perbedaan signifikan antara jumlah lembaga pendidikan di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Dengan p-value kurang dari 0,05, hipotesis 0 ditolak, menegaskan adanya ketimpangan distribusi pendidikan di Indonesia. Temuan analisis statistik ini memperkuat bukti adanya perbedaan ketimpangan penyebaran pendidikan di luar Pulau Jawa dan Pulau Jawa yang berpotensi mempengaruhi kualitas dan peluang belajar bagi siswa di wilayah luar Pulau Jawa, serta memperlebar kesenjangan pendidikan antar wilayah di Indonesia. Jadi, kira-kira berdasarkan bukti empiris yang telah disampaikan, apa yang dapat menjadi solusi dari adanya temuan ini? Ingat bahwa Jawa adalah kunci.